Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja membaca bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Jemaat Tuhan, kalau kita pernah mendengar seorang yang bernama Philip Yancey, dia adalah seorang penulis buku yang berjudul What's So Amazing About Grace. Bapak Ibu Saudara-saudara, buku itu adalah buku yang sangat menarik, yaitu buku yang mengisahkan tentang betapa manusia sangat membutuhkan kasih karunia Allah. Betapa manusia dalam seluruh perjalanan hidupnya membutuhkan karya Tuhan yang tak terselami itu dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Kristus, dalam buku tersebut Philip Yancey mengatakan bahwa lagu Amazing Grace adalah lagu yang sangat mengagumkan. Karena lagu ini mampu bertahan di peringkat urutan 10 lagu terbaik selama 200 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika diciptakan oleh penciptanya John Newton pada tahun 1779, lagu ini adalah lagu yang mengisahkan pengalaman hidup John Newton sendiri. Dulu dia adalah seorang penjual budak yang kemudian haus akan kasih karunia Allah. Seorang penjual budak yang kerap kali melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan, tapi juga mendukakan sesama manusia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena itu ketika dia mendapatkan kasih karunia Allah, ketika ia menemukan kasih karunia Allah dalam hidupnya, John Newton tidak pernah bosan untuk merayakan kasih karunia Tuhan itu dalam hidupnya, karena ia terus-menerus haus akan cinta Tuhan dalam hidup. Karena itu tidak heran kita semua senang menyanyikan lagu Amazing Grace, yang biasa kita kenal dengan lagu Ajaib Benar Anugerah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita membaca teks Alkitab hari ini, maka kita juga menemukan sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Pengalaman iman yang dirasakan, dihadapi oleh umat Tuhan Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sedang berjalan di padang gurun, mereka berhadapan dengan berbagai macam situasi yang tidak hanya menggembirakan, yang tidak hanya menyenangkan, tetapi terlebih situasi-situasi yang berat, getir, bahkan panas terik matahari pada waktu siang, tetapi juga dinginnya malam pada waktu mereka menghadapi malam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini yang kita baca hari ini adalah sebuah kisah pasca umat Tuhan menyeberangi Laut Teberau. Mereka kemudian menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Musa bersama dengan seluruh umat memuji Tuhan. Karena pengalaman itu pengalaman yang tidak bisa mereka lupakan. Sebuah pengalaman yang bukan terjadi karena kekuatan mereka. Bagaimana mungkin ketika mereka sedang berjalan dan di depan mereka ada laut yang begitu luas, di belakang mereka ada begitu banyak pasukan yang mencoba untuk menghalangi proses mereka keluar dari Mesir dan akan membunuh mereka. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, mereka kemudian merasakan uluran tangan Tuhan melalui tongkat Musa yang membelah Laut Teberau menjadi dua. Ibu bapak, mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut tersebut. Mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika mereka sampai di seberang Laut Teberau, dan ketika pasukan itu sudah berjalan, memasuki jalan yang membelah Laut Teberau, di tengah-tengahnya, bacaan Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa bagaimana mereka, para kereta dan orang-orang yang berkuda itu masuk ke laut. Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengalaman itulah yang kemudian membuat Miriam, teks kita mengatakan demikian ayat 20, Nabiah itu
saudara perempuan dari Harun mengambil rebana di tangannya, dan kemudian ia bersama dengan semua perempuan mengikutinya memukul rebana itu serta menari. Menyanyilah Miriam memimpin mereka semua. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang diberkati Kristus, puji-pujian yang mereka naikkan di hadapan Tuhan adalah respons terhadap cinta Tuhan yang mereka rasakan. Kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah bisa mereka bayangkan, yang tidak mampu untuk mereka reka dengan akal pikiran mereka, tapi dikerjakan Tuhan tepat waktu dalam kehidupan umatnya. Jemaat Tuhan, kalau kisah ini ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak baca lagi di malam ini, pertanyaan serius bagi saudara dan saya adalah, apa makna teks ini? Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, apa makna kisah menyeberang laut Tiberau ini di tengah-tengah hidup kita? Saya dan saudara-saudara yang pertama sedang diingatkan bahwa kadang-kadang kita seperti sedang berada dalam sebuah perjalanan yang di depan kita seperti ada laut lepas yang besar, yang gelombangnya besar dan siap untuk menerkam kita, untuk menerjang kita, dan kita hanyut di dalamnya. Padahal di belakang kita mengintai musuh kita untuk menghancurkan kita. Kita seperti kadangkala juga berada dalam situasi yang berat. Kita mau maju, kena, mundur, kena. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak punya pilihan apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teks ini mengingatkan saya dan mengingatkan Ibu, Bapak, Saudara, bahwa pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Ibu bapak yang diberkati Kristus, Tuhan memakai Musa dengan tongkatnya untuk membelah laut Tiberau itu dan menolong umat Tuhan bersama-sama dengan Musa, Harun, dan Miriam berjalan menapaki jalan yang dibuat oleh Tuhan untuk membuka laut tersebut. Ibu bapak yang diberkati Kristus, bukankah itu juga sering terjadi dalam hidup kita? Bukankah pengalaman-pengalaman iman kita membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita? Ada saja jalannya, ada saja caranya yang Tuhan buat dalam hidup ini. Dan itu bisa membuat kita mengatakan, wow, luar biasa Tuhan. Amazing. Dalam hidup kita, dalam hidup saya dan hidup ibu bapak saudara. Berbagai pengalaman kita membuktikan itu dalam hidup ini, di tengah usaha kita, di tengah kerja kita, di tengah bisnis kita, di tengah-tengah kehidupan berumah tangga kita, di tengah kehidupan bersama dengan anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, di tengah kehidupan kita secara personal maupun komunal, di tengah-tengah kesakitan kita, Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita. Lakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Dan hari ini jemaat Tuhan kita sedang diingatkan. Catatan berikutnya bagi saya dan saudara-saudara adalah bahwa di tengah-tengah beragam pengalaman, keajaiban, kemurahan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita, apa respons kita terhadap cinta Tuhan? Kadang-kadang ada banyak orang bisa merespon dari hal yang positif sampai yang negatif. Yang positif adalah ketika kita mengatakan luar biasa Tuhan, dan karena itu kita terus mau memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Atau kemudian ada juga orang yang merasa biasa-biasa saja. Pertolongan itu ya wajar terjadi. Atau kemudian kita bisa juga sampai kemudian mengatakan bahwa ya semua ini terjadi karena kita bisa, kita kuat, kita hebat. Respons kita terhadap karya ajaib Tuhan bisa beragam. Tapi hari ini saya dan saudara sedang diingatkan. Mari meninggikan Tuhan dan bukan meninggikan diri kita. Mari memuliakan Tuhan di tengah-tengah beragam jawaban Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena belas kasihan Tuhan pada Israel. Tuhan membuka dan membuat jalan di tengah laut. Belas kasihan Tuhan terhadap saudara dan saya yang membuat banyak jawaban Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
Mari meresponsnya dengan benar. Mari meresponsnya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh syukur pada Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena cinta Tuhan yang tak terselami, nyata dalam hidup kita. Dan kalau itu Tuhan buat, pasti Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Teruslah berpegang pada Tuhan dan ceritakan itu lewat kesaksian hidup kita pada siapapun, minimal pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, pada orang-orang yang kita temui, bahwa Tuhan yang dahsyat mengerjakan perkara-perkara besar, dan setiap hari kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin.